Halo kawan-kawan sekalian, terima kasih telah mampir ke channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini cuma kayak daftar tugas yang nggak ada habisnya? Kita dikejar target, lulus tahun ini, dapat kerja itu, beli rumah, nikah di umur segini. Pokoknya settle down secepat mungkin. Kita bikin ekspektasi setinggi langit, kita kerjain mati-matian, tapi pas hasilnya datang, entah sesuai atau enggak, kita malah hampa. Atau lebih parah, kita langsung sibuk ngejar target berikutnya. Kayak nggak ada ruang buat sekadar bernafas dan bilang, wow, aku udah sampai sejauh ini. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar klise, tapi justru disitulah letak kebahagiaan yang selama ini kita cari-cari, yaitu seni merayakan proses. Kenapa hasil bukanlah segalanya? Jujur, aku ngerti banget kenapa kita semua terobsesi sama hasil. Dari kecil, kita dididik dengan sistem yang sangat menghargai output. Dapat nilai A itu pintar, juara kelas itu hebat. Yang nggak disebut gimana perjuangannya. Apakah belajarnya sambil nangis? Apakah harus begadang? Itu semua nggak masuk rapor. Ditambah lagi dengan media sosial, kita setiap hari disuguhi highlight reel kehidupan orang lain. Ada yang baru beli mobil, ada yang bisnisnya sukses di umur 25, ada yang liburan tiap minggu. Tanpa sadar, otak kita terkondisi, gue harus kayak gitu juga, cepat. Akibatnya, kita jadi kehilangan momen. Kita lupa menikmati pagi hari karena yang ada di kepala adalah meeting jam 9. Kita makan mie instan di kosan sambil ngerjain skripsi, dan kita benci proses itu. Kita cuma pengen cepet-cepet lulus, cepet-cepet kaya, cepet-cepet bahagia. Ironisnya, dengan terburu-buru, kita malah melewatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi ingat analogi sederhana tentang mendaki gunung. Semua orang pengen lihat sunrise di puncak. Semua orang pengen foto di pos tertinggi dengan latar belakang emas. Tapi nggak ada cerita sunrise yang indah tanpa perjalanan berat di malam hari. Nggak ada kebanggaan sampai di puncak kalau kita naik helikopter. Nah, justru disitulah letak seninya. Justru disitulah kehidupan terjadi. Di saat kita kelelahan tapi ada temen yang bawain minum, di saat kita nyasar di pos 2 dan ketemu pemandian air panas tersembunyi yang nggak ada di peta, di saat tenda kita bocor kehujanan tapi malah jadi ketawa ketiwi sepanjang malam. Proses itu adalah guru yang kejam tapi jujur. Di dalam proses, kita dilatih. 1. Disiplin. Mau nggak mau, kamu harus tetap melangkah. 2. Kerendahan hati. Kadang kamu jatuh, kadang kamu salah jalan, itu mengajarkan bahwa kamu nggak selalu benar. 3. Karakter. Tekanan di proses itu yang membentuk siapa dirimu. Apakah kamu menyerah? Apakah kamu curang? Atau kamu tetap tegar? Coba bayangkan, kalau semua yang kamu inginkan bisa instan, mau jadi musisi, tiba-tiba jago main gitar, mau jago masak, tiba-tiba hafal semua resep, apa itu menyenangkan? Mungkin iya sebentar, tapi kita akan kehilangan rasa penasaran, kehilangan proses belajar, kehilangan antusiasme. Justru, proses yang panjang dan berliku itu yang bikin kita menghargai hasilnya. Itu yang bikin kita bisa bilang, aku pantas dapat ini. Oke, secara teori kita udah paham kalau proses itu penting. Tapi praktiknya susah kan? Karena kadang prosesnya sakit. Lalu gimana caranya kita bisa menikmati atau setidaknya merayakan setiap langkah yang kita ambil? Ada 3 hal sederhana yang bisa kita coba. Pertama, rayakan small wins. Jangan nunggu dapat proyek gede buat beli hadiah buat diri sendiri. Selesai bikin kerangka laporan, beli kopi favorit. Bangun pagi seminggu penuh, nonton film tanpa rasa bersalah di akhir pekan. Dengan merayakan hal-hal kecil, otak kita dilatih untuk mengasosiasikan proses dengan kebahagiaan, bukan hanya dengan penderitaan. Kedua, ubah cara pandang tentang kegagalan. Kita sering menganggap hasil yang tidak sesuai ekspektasi sebagai akhir dari segalanya, padahal itu hanyalah data. Coba tanya ke diri sendiri, dari percobaan yang gagal ini, pelajaran apa yang bisa aku petik? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu, artinya prosesmu tetap berharga. Ketiga, mindful atau hadir penuh. Saat kamu lagi ngerjain sesuatu, coba rasakan sensasinya. Ngetik di keyboard, rasa pahit kopi di pagi hari saat ngerjain tugas, suara kertas yang dibalik.
Latih diri untuk fokus di sekarang, bukan di nanti atau kalau sudah jadi. Ada kutipan dari penulis terkenal, Ralph Waldo Emerson, yang kira-kira bunyinya, "Life is a journey, not a destination." Ini mungkin klise, tapi coba kita pikir ulang. Kalau hidup cuma soal tujuan, maka begitu kita sampai di tujuan, hidup kita akan kosong. Kita harus cari tujuan lagi, dan lagi, dan lagi. Itu nggak akan pernah cukup. Tapi, kalau kita belajar menikmati perjalanan, maka dimanapun kita berada, kita punya alasan untuk tersenyum. Lihat orang-orang yang bahagia dengan pekerjaannya. Mereka nggak selalu menunggu gajian. Mereka bahagia saat melihat adonan roti mengembang sempurna, saat kuas menyapu kanvas, saat kode program yang mereka tulis akhirnya berjalan mulus. Itulah seninya. Hasil, entah itu uang, piala, atau pengakuan, itu hanyalah bonus. Yang utama adalah perasaan hidup yang kita dapatkan selama proses. Jadi, mulai sekarang, coba deh, sesekali kita pelan-pelan. Lihat ke belakang, lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Mungkin kamu belum sampai di puncak yang kamu impikan, tapi lihatlah, kamu sudah berhasil melewati lembah, hutan, dan sungai yang sebelumnya kamu pikir nggak akan bisa kamu lewati. Itu luar biasa. Kamu luar biasa. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada satu momen dalam proses hidup kalian yang justru lebih berkesan daripada hasilnya? Ceritain di kolom komentar ya. Gue pengen banget baca cerita kalian. Kalau video ini bermanfaat, share ke temanmu yang lagi butuh pengingat bahwa dia sedang dalam perjalanan yang indah. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Sampai jumpa.